Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Jawazul lubsil hariri liman bihi hikkah. Di sini bab menerangkan bolehnya memakai sutra bagi orang yang punya kudis. Anak-anak sendiri Sayyidina Anas penyakit gatel. Anak-anak sendiri Sayyidina Anas radhiyallahu ta'ala anhu. Qala berkata Sayyidina Anas, rakhasa memberi kemurahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Zubairin kepada Zubair wa Abdurrahman ibn Auf dan Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu ta'ala anhuma fi lubsil hariri, di dalam memakai sutra lihikatin karena adanya penyakit kudis atau gatal bihima pada tubuhnya Zubair dan Abdurrahman ibn Auf. Muttafaqun alaih. Wallahu alam, apa ini diyakini dengan memakai sutra ini jadi apa itu mudah sembuh mungkin. Wallahu a'lam. Nah, sutra itu kan lembut begitu. Babun nahyi, di sini bab menerangkan larangan an iftirasy juludin numuri, yaitu larangan daripada menggelar kulit macan tutul, berrukubi dan menaiki alaiha atas kulit macan tutul. Nanti biasanya kan ada di orang-orang raja-raja atau orang-orang kaya itu kulit macan tutul itu ditaruh di depan pintu. Kadang-kadang juga masih ada kepalanya, atau karena itu dianggap itu satu kegagahan gitu lah, kegagahan. Nah, Islam itu tidak mengajari yang kayak seperti itu, menyombongkan diri, enggak ada yang seperti itu. An Muawiyah, dari Sayyidina Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu, qala berkata Sayyidina Muawiyah, qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tarkabu, janganlah kalian menunggang al-khazza, lemek yang terbuat dari sutra. Maksudnya itu biasanya ditaruh di tempat di pelana. Walan nimara, dan tidak pula dari kulit macan tutul. Tapi qala hadisun hasanun rawahu Abu Dawud wa ghairihi bi isnadin hasan. Kalau itu maksudnya khaz itu adalah yang terbuat dari sutra, maka itu berarti haram dan tidak boleh para laki-laki naik itu. Tapi kalau itu maksudnya itu khaz itu adalah satu seperti bantal begitu yang ditaruh di pelana, yang seperti perbuatannya orang-orang kaya pada zaman itu, tapi sebetulnya tidak terbuat dari sutra, itu terbuat dari bulu domba, dari suf sebetulnya. Kalau yang itu berarti ya larangan ini adalah larangan litanzih aja, bukan karena itu tidak baik gitu loh. Tidak baik karena itu tasyabuh dengan orang-orang yang sombong. Wallahu a'lam. Wa an Abil Malih, dari Abil Malih, an Abi, dari bapaknya Abil Malih radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abil Malih itu namanya Amir atau Umar ibnu Usama. Bapaknya itu adalah Usama al-Huzali radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, naha, beliau melarang an sulutis siba, untuk menggunakan kulit-kulit binatang buas, ya tadi untuk dibuat alas tunggangan atau ditaruh di lantai untuk dipamerkan, yang seperti itu. Wa meriwayatkan hadis Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i bi asanida, dengan sanad sihhahin yang sahih.
Wa fi riwayatin dalam satu riwayat li Tirmidzi bagi Imam Tirmidzi. Wa fi riwayat Tirmidzi dalam riwayat Imam Tirmidzi naha an juludis sibai an tuftarasha. Itu tulisannya begitu. Naha baginda Nabi melarang an juludis sibai dari kulit-kulit binatang buas ang tuftarasha untuk dihamparkan jadi firash. Babu ma yaqulu, itu dibuat tidur atau enggak dibuat tidur, atau dibuat karpet atau dibuat apa, pokoknya enggak boleh seperti itu. Babu ma yaqulu idza labisa thawban jadidan. Babu ma di sini bab menerangkan perkara yaqulu yang seorang mengatakan idza labisa bila mana orang itu memakai thawban pakaian jadidan yang baru. Jadi kalau anak-anak kecil tahunya abli wa akhliki. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala berkata Abi Sa'id al-Khudri, karena adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza istajadda bila mana nganyari, baginda Nabi menganyari sauban pakaian baru, samahu maka baginda Nabi menyebut nama pakaian itu bismihi dengan namanya pakaian itu. Imamatan nama imamah, atau komison atau komis, atau ridaan atau rida. Komis itu ya jubah, baju kayak seperti ini. Imamah itu yang diputar-putarkan di kepala, imamah serban. Komis baju, rida itu selimut yang biasanya dipakai kayak orang ikhram, yang bagian atas namanya rida, yang bagian bawah namanya izar. Kan orang dulu itu terbagi kadang-kadang yang hanya 2 helai pakaian aja. Satu helai untuk bawahan namanya itu izar, satu helai untuk atasan itu namanya rida. Orang-orang dulu juga begitu. Beliau berkata, Allahumma ya Allah lakal hamdu anta kasautanihi. Kalau mungkin pakaiannya itu imamah, ya begini, Alhamdu anta kasautani hadhil imamah as'aluka khairaha wa khaira ma suni'a laha wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma suni'a laha, begitu. Atau apa saja pakaiannya disebut ketika kasautani hadhil imamah, kasautani hadal qamis, kasautani apa disebutkan namanya ketika berdoa itu. Maksudnya itu gitu. Maksudnya begitu. Allahumma ya Allah laka bagi engkau alhamdu segala puji anta engkau kasautanihi telah memberi pakaian aku dengan pakaian ini. Apakah komis disebutkan nanti? Kalau kamu buat bahasa Jawa aja ya enggak apa-apa, kalau kamu mau juga lihat enggak masalah. As'aluka aku minta kepadamu khairahu sebaik-baiknya khairahu kebaikannya pakaian ini wa khairama dan kebaikan perkara sun'a yang diciptakan bagian ini lahu untuk perkara itu yang diciptakan untuk disyukuri dan sebagainya. Wa a'udzubika dan aku minta perlindungan kepadamu min syarrihi dari keburukan bagian ini. Min syarrihi dari keburukan bagian ini wa syarri ma dan keburukan perkara sun'a yang bagian ini diciptakan lahu untuk perkara itu, yaitu tidak disyukuri dan sebagainya. Sehingga itu orang itu kalau pakai pakaian baru itu akhirnya diantara keburukannya pakaian itu ya dipakai untuk menyombongi teman-temannya. Tapi kalau dengan doa ini insya Allah nanti kamu pakai pakaian itu tidak untuk nyombongi teman, tidak untuk apa itu caper, cari perhatian, tidak untuk semacam-macam menipu orang, pakaian dan sebagainya. Pakaian untuk menipu orang bagaimana? Iya, pakaian serban yang gede, jubah yang besar, kemudian kamu nipu orang. Semua orang datang semuanya tanya fatwa ini, kamu jual apa? Boleh semua, boleh bebas semuanya. Itu namanya nipu orang. Kadang-kadang dengan pakaian itu orang itu nipu orang. Bisa jadi itu keburukan pakaian ini. Kebaikan pakaian, di antara kebaikan pakaian ya kamu memakai pakaian itu pertama ya jelas kebaikannya untuk nutup aurat. Yang kedua nanti kamu buat untuk ibadah, ya. Nah, kemudian kamu untuk menemui tamu-tamu, untuk memuliakan tamu, ya bisa jika
Babus istihbabil ibtida'i, di sini Pak menerangkan sunnahnya memulai bil yamin dengan tangan kanan fil libasi dalam memakai pakaian. Hadal bab ini kota maksuduhu telah lewat maksudnya, tayamun sudah lah. Karena kami telah sebutkan al ahadits hadis as-sahih kata yang sahih di dalam bab ini sudah tak sebutkan semuanya. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد اللهم ارحم ولد سيدنا محمد اللهم اغفر لهم ولد سيدنا محمد اللهم يسلم ألف بين قلوبهم ولد سيدنا محمد اللهم انصر ولد سيدنا محمد اللهم صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.